kenapa sih Allah masih ngasih rezeki sama orang-orang yang nggak sedekah, ria, sombong, terus juga Arahnya jangan ke sini. Sementara Fir'aun yang kaya raya, popularitas, kaya, pejabat, raja, karena tidak punya iman, Allah hinakan. Sampai sekarang tidak ada orang mau dikasih nama Fir'aun. Pak Ustadz, boleh gak misalnya nih, kan yang tadi ngerekam gitu ya, terus misalnya kita ngasihnya 1 juta, tapi perjanjiannya 200.000 gitu, boleh gak? Oh, berarti dia ngasihnya 200 juta, tapi dia Ya, misal saya kasih contoh lagi, Ya, kasih contoh lagi. Nih, nangis sekarang. Nangis. Set. Aduh, Mas. Saya orang susah. Lagi, iya, saya tahu kok. Dari kelihatan kok tadi barusan kalau Mas orang susah. Saya mau ngasih duit 200.000 nih, tapi saya mau ngerekam. Pura-puranya saya kasih 1 juta. Tapi mau nggak acting? Oke. Halo guys, Bapak ini sedih banget, saya kasih nih 1 juta. Selesai. Nah itu sudah Nanti saya ambil. sudah bisa pastikan tidak diterima amalnya. Sebab dia sudah nipu. Ya nipu kan. Apa yang dia tipu, tapi sudah ada perjanjian. Tapi Itu namanya perjanjian muslihat. Tipu menipu. Ya, berapa orang yang nonton kita tipu. Nah, tidak boleh. Tapi kan itu udah deal-dealan, Pak. Iya, dari awal. Ya, orang juga berzina deal-dealan. Oh iya juga ya. Kalau sekarang gini, Stat. Kalau sekarang gini, Stat. Saya berpakaian orang susah. Bawa karung, muka dihitam-hitamkan. Dan saya kasih duit orang. Kenapa ketawa? Kamu jadi orang ya? Ada kamera, Stat. Saya jadi orang susah. Sosial eksperimen. Iya, sosial eksperimen. Terus ada orang mau bantu. Saya kasih orang yang bantu itu 1 miliar. Gimana, Stat? Tapi direkam dan dapat views banyak. Viewers. Pura-pura miskin Balik modal kita. Gimana? Itu termasuk Bagian daripada tipu daya. Penipuan juga. Ya boleh. Jadi barangkali pemirsa bisa kita tipu. Orang yang nonton kita bisa kita tipu. Tapi kan Allah Maha tahu. Ya. Dan saya banyak melihat orang seperti itu. Nah iya, Ustaz. Orang banyak melihat seperti itu. Iya, banyak Pasti lihat aja hidupnya berujung pada kehinaan. Tapi Ustaz, aku mau nanya nih. Istidraj sendiri sebenarnya hanya menimpa orang-orang yang tidak taat atau juga bisa sama orang yang taat ibadah? Ya kan kalau dalam contoh kehidupan pada zaman Nabi ada orang yang miskin taat beribadah lalu diberi nikmat. Itu Sa'labah. Ya, ada dia taat sekali beribadah tapi ketika diberi kekayaan lalu Allah mengujinya dengan kekayaan, gugur dia. Kan waktu dia datang, ya Allah, ya Rasulullah doakan saya kan orang miskin. Kata Nabi, kamu kira enak jadi orang kaya? Ya memang enak miskin tapi lebih enak lagi kalau kaya ya Rasul. Akhirnya diberikan kambing, beranak pinak. Nabi sebenarnya sudah curiga, ini tidak bisa lulus dikasih kekayaan. Nah setelah beranak pinak yang tadinya belum azan sudah di masjid, ini sudah azan sudah baru di masjid. Nabi sudah berkata dalam hati, kena musibah sudah ini Sa'labah. Lama-lama Sa'labah sudah masbuk. Nabi lihat, aduh sudah mulai sibuk dengan kekayaannya. Lama-lama tidak pernah lagi datang ke masjid karena kekayaannya ngurus kambing. Kemudian makin lama turun ayat perintah tentang zakat. Sampaikan Sa'labah, keluarkan zakat kambingmu. Apa dia kata? Saya tidak mau, saya setengah mati ngurus kambing. Masa kamu yang datang minta-minta? Akhirnya Nabi katakan, waduh gugur apa yang saya khawatirkan tentang Sa'labah akhirnya terjadi. Nah, dari tadi miskin dia taat beribadah, setelah diberikan kekayaan menjadi istidraj, dia makin kufur jauh dari Allah. Itu contoh konkret dari istidraj. Ada juga orang diberi kekayaan tapi lulus. Abdurrahman bin Auf itu kaya, bahkan dia selalu berusaha menjadi orang miskin. Dia berusaha selalu jadi orang miskin, makin tapi tidak habis-habis. Nah, kemudian suatu ketika dia mendengar Nabi bersabda, semua kekayaanmu nanti akan dihisab, dihitung, semuanya. Maka Abdurrahman bin Auf cemas, waduh banyak betul kekayaan saya, nanti gimana saya mempertanggungjawabannya. Akhirnya dia sedekahkan hartanya, makin kembali makin banyak. Itu Abdurrahman bin Auf diuji kekayaan, alhamdulillah lulus. Ebel kalau diuji kekayaan ya kita doakan lulus juga. Amin Pak Ustadz. Ya. Amin, saya berharap itu sih. Ya,
Tapi Pak Ustadz, aku mau nanya deh Pak Ustadz. Nah misalnya kita punya kekayaan. Nah tapi kekayaan kita tuh bukan dari hasil yang bagus gitu. Misalnya dari suap, dari korupsi gitu. Tapi kita meninggal. Nah uang kekayaannya kita kasih ke Anak. Iya misalnya, nah anak ini bakalan uangnya jadi kayak gimana ya? Ikut merasakan dosa itu Ya, nggak anak jadi itu? kalau Termasuk memang sumbernya keturunan-keturunan sudah lain nyata-nyata juga. uang haram, ya diapain pun pasti haram. Tetap anak yang menerima warisan haram itu, kalau dia tahu mestinya dia kembalikan. Kalau dia tidak kembalikan, dia ikut dosa. Sebab hukum syariat Islam, as-sariku pisaru sari, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Dalam hukum pidana itu disebut junto, ikut serta. Maka kalau kita tahu bahwa penghasilan ayah saya ini barang haram, kalau dia orang beriman dia kembalikan. Kalau dia tidak kembalikan maka dia ikut menikmati harta haram. Dan kalau dia tidak tahu, Ustaz. Nah, Kalau dia itu tidak tahu, dia duit tidak haram. kena hukum. Hah? Dia tidak kena hukum. Kalau dia tidak tahu, tapi mustahil dia tidak tahu. duit itu dari mana? Dari mana? Tidak mustahil dia tidak tahu. Lain halnya kalau dia pura-pura tidak tahu. Maka kalau dia punya warisan, bapaknya punya warisan, kalau dia tahu ini harta korupsi, kembalikan yang korupsi, ambil yang halal aja. Kalau yang halalnya dikit. Ya itulah yang dikit, biar dikit tapi berkah. Iya, iya. Biar dikit tapi berkah. Orang andai saja dia tahu bagaimana proses tanya jawabnya, yang namanya harta, nggak ada yang mau punya harta banyak. Tapi juga tidak berarti, Bel, kita tidak bisa jadi orang kaya. Orang muslim itu mesti kaya. Sebab 5 dari rukun Islam, 2 diantaranya harus kaya. Oh, iya. Yaitu haji dan Haji, zakat. zakat. Maka kaya yang Allah tidak senang, ya sikap sombong tadi, mamer-mamer, meremehkan, buka kalung mau dilemparkan ke orang. Tapi ya Pak Ustadz, yang saya bingungin tuh kayak gini Pak Ustadz. Kenapa sih Allah masih ngasih rezeki sama orang-orang yang nggak sedekah, ria, sombong, terus juga... Arahnya jangan ke sini. Lu lah orangnya, udah siapa lagi, Bel? Saya protes. Saya tidak suka diceng-cengin seperti ini. Emang Siapa yang kecek-cekin? Gak jelas tuh. Siapa cengin? Jangan seperti itu mulut kamu. Saya tersinggung. ya, tapi kan ini buat contoh. Waalaikumsalam. Maaf ya, telat tadi kasihkan main PS jadi gak jaga warung. Iya, soalnya di sana waktunya beda. Di sini WIB. Gak apa-apa. Di sana WID. Wow. WD apaan? Waktu Indonesia Depok. Depok punya waktu sendiri ya, Bang. Saya jujur Pak Ustadz, saya tersinggung seperti ini. Pak Ustadz, perkataan dia ini terlalu kejam buat saya. Kan gua ngomonginnya nggak di belakang lu, ngomonginnya di depan, berarti bagus. Kalau di belakang gimana Pak Ustadz? Itu, Bel, jangan sombong, Bel. Iya. Oke, Jadi- makanya tolong nasihatin saya Pak Ustadz. Ada Biar saya- pertanyaan juga sebenarnya, Ustaz. Ya, Ada orang-orang yang sombong dan tidak pernah beribadah juga. Tapi rezekinya banyak gitu. Tetap banyak gitu. Semakin dia berbuat dosa, semakin banyak. Terkadang kita melihatnya begitu dari kacamata kita. itulah yang disebut istidraj. Allah berikan supaya dia semakin jauh. Contoh kehidupan paling real, Fir'aun. Fir'aun laknatullah alaih. Dia itu kan populer, Ya. gagah, kemudian punya kuasa, kaya, punya pasukan. Allah kasih dulu peringatan. Ya, tongkat-tongkat tukang sihirnya, ular-ular tukang sihir dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Iya. Mestinya kalau dia punya dapat hidayah, dia mulai beriman di situ, tapi kan tidak. Dia masih melawan. Melawan. Kemudian Allah tegur lagi. Dikasih katak. Kerajaannya penuh dengan katak masuk ke istana-istananya. Emang ya? Lalu dia berdoa lagi, saya bertobat, hilangkan ini, hilang lagi. Kemudian kufur lagi dia, tetap kufur. Datang lagi penyakit. Alang-alang, apa? Kecoa. Lain. Belalang. Belalang. Oh, cerdas kan ini, cerdas lagi dia. Serius Pak Ustadz? Aku bilang cerdas. Pak bilang cerdas. Dibilang cerdas nih gue. Lu sebenarnya lu cuma nebak doang
Bebak doang kan? Ya, Sebenarnya pokoknya lu dia bilang jerapah tadi. cerdas dia. Belalang habis pertaniannya, bangkrut lagi kerajaannya Fir'aun. Dia berdoa lagi, ampuni saya Allah, saya betul-betul bertobat. Dia khianat lagi. Berianat lagi. Ya, akhirnya Allah tenggelamkan di Laut Merah. Nanti setelah ditenggelamkan di Laut Merah, baru dia berkata, ya kalau begini saya juga beriman kepada Allah. Saya juga beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi malaikat sudah terlanjur jengkel, terlambat kau celaka. Kurin sekalian ya. Nah itu Fir'aun. Dikasih segala kelimpahan. Beberapa kali kan dikasih kenikmatan. Allah ampuni, dia ulang lagi. Allah ampuni, diulang lagi. Akhirnya Allah vonis, Fir'aun haram masuk surga. Sebaliknya ada manusia dianggap hina, tidak punya harta kekayaan, tapi kekayaan paling mahal yang dimiliki iman. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun, namanya Masyita. Itu kan direbus hidup-hidup satu keluarga. Suami, Masyita, anaknya direbus hidup-hidup dalam tong yang sangat besar. Ya, tapi Allah muliakan. Masyita tidak menyesal. Dia berkata, inilah iman para Tuhan, iman saya. Akhirnya Masyita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang berapa banyak perempuan namanya Masyita. Sementara Fir'aun yang kaya raya, popularitas, kaya, pejabat, raja, karena tidak punya iman, Allah hinakan. Sampai sekarang tidak ada orang mau dikasih nama Fir'aun. Pak Ustadz, Apa cerita? sombong itu ada kaitannya kan sama ria. Nah, mendingan ria atau pelit, Pak Ustadz? Sama-samanya tidak baik. Maka Allah hadirkan Ramadan ini untuk menghilangkan semua sifat-sifat ria, kemudian pelit. Ria itu karena dia merasa hebat. Coba seolah-olah Allah yang berkata, apa sih hebatmu baru sehari aja kamu tidak makan sudah loyo? Ya, salah satu makna dari puasa itu menghilangkan sifat sombong. Kemudian menghilangkan sifat pelit. Ya, pelit itu kenapa? Allah ingin beri pelajaran. Dah saat kamu aja baru sehari lapar, gimana saudara-saudaramu yang miskin, yang hampir tiap hari tidak pernah makan? Ya, jadi kalau dibilang pilih mana ria atau pelit, jangan pilih dua-duanya. Yang pilih dua-duanya. Pilih dermawan dan baik. Ikhlas. Ya. Ikhlas. Dan dermawan, ikhlas. Tulus. Tapi ciri-ciri istidraj kan kayak tadi kita udah tahu. Gimana cara kita menghindari istidraj itu sendiri, Pak Ustadz? Ya, bersedekah. Dengan bersedekah lalu mensyukuri nikmat Allah, selalu bertadabbur. Tadabbur itu mengevaluasi nikmat Allah. Misal kita diberi mobil, maka salah satu cara agar tumbuh rasa syukur itu, mobil ini saya gunakan untuk fisabilillah, sudah berapa kilometer saya pakai untuk pergi dakwah, untuk pengajian, berapa kilometer saya gunakan untuk ngantar anak yatim, atau lebih banyak saya gunakan untuk justru maksiat. Itu bertadabbur namanya, berusaha mempelajari, kemudian bertasyakur, evaluasi diri, lalu nikmat itu kita gunakan jalan agama Allah. Misal yang selalu saya sampaikan kepada selebriti. Ingat, ujian itu bisa jadi popularitas. Ada orang takut hilang kepopularitasnya, ketika dia mulai redup popularitasnya, maka segala macam dia bikin untuk pansos. Pura-pura lah berkelahi, pura-pura lah bertengkar, agar tetap eksis, takut hilang popularitasnya. Ya, mulai redup, bikin lagi gerakan-gerakan yang membuat popularitasnya naik. Jadi itu aja kerjanya. Nah, takut kehilangan popularitas. Nah, sekarang kalau punya popularitas, misalnya Ebel punya follower 10 juta. Nah, sayang kalau 10 juta itu tidak digunakan untuk kebaikan. Ya, bayangkan kalau 10 juta follower kita ada konten yang dibuat maksiat, lalu mereka contoh, tidak usahlah 1 juta, 20 orang aja yang nonton itu konten, lalu dia belajar dari maksiat, dari konten yang kita bikin itulah yang disebut dosa jariah. Allah hadirkan Ramadan ini untuk jadi bulan pelajaran, bulan pelatihan agar menghindari semua sifat-sifat tercela. Siap, Ustaz. Ya, supaya bulan Ramadan ini kita gunakan untuk takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah dengan cara tarawih, puasa, zakat sedekah, bersilaturahmi. Okay, Bel, you understand? Understand.
Pak Ustadz tadi cerita soal tentang Fir'aun kan. Firaun lagi nih. Firaun. Fir'aun Ya. masih keinget sama gua. Ada beberapa azab yang diterima sama Fir'aun kalau nggak salah. Ya. Apa aja tuh Ustaz? Ya, yang paling terakhir itu ditenggelamkan di Laut Merah dan diabadikan. Bahkan Allah sampaikan dalam Quran, sengaja kami selamatkan jasad Fir'aun untuk pelajaran bagi umat yang akan datang. Ya, mudah-mudahan. Dan salah satu ciri-ciri kesenangan Fir'aun itu suka pakai emas-emas. Iya, Bel, lu bisa sanggup nggak tenggelam, Bel? Lu sanggup nggak tenggelam, Bel? Lu bisa berenang nggak, Bel? Lu bisa berenang nggak? jadi Firaun, jadi tidak mau tenggelam. Mau tenggelam? Tidak bisa berenang. Belajar berenang, Saya tidak bisa berenang. Gimana cara belajar?